Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para dulur-dulur Kanjeng Ma'ani sedaya ingkang kula hormati, wabil akhos sahibul bait wa sahibul hajat, Saudara Ahmad Syafiq ingkang kita swani wonten ing dalu menika. Langsung kemawon minangkani tugas kawula nggih menika nyampeaken isi saking manaqib Jawahirul Ma'ani saat menika dugi halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu nahifal badani marbu al-qamati aridas sadri aridal lihyati tawilah asmarar launi makrunal hajibain. Untuk bagian ini menjelaskan tentang sifat-sifat fisik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu postur tubuhnya itu ora sek krempek lah. Ora sek lemu, ora sek kuru. Ya wis atletis. Yang jelas wetenge ora gede. Wetenge ora kecil ya. Jadi atletis dan sangat indah. Terus ketika berdiri tegap. Orang kok ngene, orang kok ya berdiri yang berdiri tegap. Terus dadane ya ombo, terus makrunal hajibain itu alisnya ketemu. Enggak kayak umumnya wong Arab itu kan alisnya kan ya serotok ketemu. Wong Jawa kan enggak. Wong Jawa alisnya kadang kalau beda ki wong tengen. Tekan batuk barang. Syekh Abdul Qadir itu alisnya ketemu. Jadi wong ningali niku dari sorot matanya itu sudah kelihatan wibawanya. Nah, itu tidak lain ya dari barokah mbahnya nggih menika Sayyidina Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujabat dakwati da sautin jahwarin wa sumtin bahyin wa qadrin aliyin wa ilmin nafin radhiyallahu. Di samping sifat-sifat fisik yang dimiliki yang begitu indah, beliau juga punya sifat-sifat khas yang dimiliki, yaitu suaranya indah, terus dungane mati, omongannya itu mati. Dan insya Allah nyawa dewi dalam istiqomah ngamal-ngamal akid Jawahirul Ma'ani iku kok sithik-sithik ya sontok kelubiran omongan mati. Makanya hati-hati tenan nek ngomong. Sampai wis ngamal-ngamal akid Jawahirul Ma'ani ngomong hati-hati. Kadang ketok iku guyon, tapi iku dilalai ngene iku ya mati. Makanya nek ngomong ku sing apik-apik. Aja kok gayane woyah-wayah. Yang ngomong sing apik, itu juga sinkron dengan apa jenenge omongan adalah doa. Itu kan sapa cara wong Jawa sapa ngerti ana wali liwat. Nek dilalai pas ngomong sing ora pate disejo ana wali liwat kan. Dan memang berbeda, insyaallah berbeda ketika kita sudah ngamalke omongan kita itu insyaallah tetap berbeda. Minimal jenengan istiqomah bisa nek tuwa iku bisa dadi tukang suwuk. Lha apa tukang suwuk sing penting ora dukun. Yang penting nek dukun terus ora disanat lagi sing bahaya. Tapi nek tukang suwuk bocah cilik, nyuwuk rondo-rondo tuwa. Kan ya ora apa-apa nulung. Wa kana tariquhu radhiyallahu an ittihadul qawli wal fi'li wa ittihadun nafsi wal qalbi wa mu'anaqatul ikhlas wa taslim. Terus tariqu Syekh Abdul Qadir itu adalah ittihadul qawli wal fi'li. Padane ucapan ambek tindakan.
Jadi ngucapno A ya tindakane A, ngucapno B ya tindakane B. Dan ini yang harus kita tiru, dan ini tidak mudah. Ngomong A, lakoni A ini tidak mudah dan harus dilatih. Makanya ketika kita berbicara harus hati-hati sehingga awak dewe iku orang ngomong sesuatu yang kita tidak bisa melakukan. Nah, ini termasuk thariqah Syekh Abdul Qadir, sehingga beliau menjadi orang yang istimewa. Ya salah satu thariqahnya ya ini ittihadul qawli wal fi'li. Di samping itu beliau juga mempunyai rasa yang ikhlas yang luar biasa. Jadi ikhlas itu juga kunci. Ngelakoni apa-apa itu nek ikhlas, insyaallah barokah. Tapi nek umpamane ngelakoni ke orang ikhlas, itu ya ora patek akeh barokah. Gambaran ikhlas yang paling kepenak itu ya wong itu, wong ngentut, jenenge itu lah. Jenenge itu ora bakal direken. Ngentut ini ora bakal dihitung. Paling sing nemu sing sampe. Jadi ikhlas itu bukan hanya sekedar omongan, oh ikhlas tenan aku, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak seperti itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kita merasa sangat sangat benar-benar merasa sangat ridho dengan apa yang kita lakukan hanya karena Allah, itulah ikhlas. Wa tahkimil kitab wa sunnah bi kulli khatratin wa lahdatin wa nafsin waridin wa halin wa subutin ma Allah azza wa jalla. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir meskipun Sultanul Aulia, seorang pemimpinnya seluruh wali yang ada di jagat raya ini, beliau tetap menggunakan hukum-hukum syariat. Nah, ini yang penting, hati-hati. Awak dhewe ku apapun yang terjadi agar akale awak dhewe ku ijeh sehat, ijeh iso mikir, awak dhewe tidak boleh keluar dari koridor syariat agama Islam. Kecuali nek jenengan iku masdub itu ditarik oleh Allah saking hubnya, saking seneng dengan Gusti Allah. Sampean niku jenenge wong seneng itu kan apa jenenge mabuk cinta. Itu kan ora krasa. Jadi ini janjane ora wani apel saking senenge, ya wis pokoke wani. Karena seneng. Begitu juga ketika seseorang cinta kepada Allah, dalam posisi masdub ditarik, itu dia itu lali segalanya, akalnya sudah hilang karena dimasuk cinta kepada Allah. Sampai misalkan cara saiki ya, wallahu alam bener ya, kayak Gus Ja'far Pasuruan ngoten niku kan beliau itu kan masdub. Jadi beliau mau kata cekak terus seperti itu ya, beliau itu tidak sadar. Orang tahu sholat, ya wajib sholat karena beliau posisi masdub. Tapi nek kita kok ijeh duwe akal, ijeh yo doyan mangan, ijeh reti enak, reti ora enak, kok terus sok-sok jandap, terus mau sholat, terus gaya kayak wali lah, itu wis yo ora masdub, ora jandap sithik. Tidak usah mengikuti yang seperti itu. Kita datar-datar aja lah. Syariat tetap tinggu ceklan yang utama, kemudian ditambah dengan spiritual yang sesuai dengan ajaran para salafus salih. Faja'a wa kana li Abi Ghalibin waladuk maha maq'adu masmu mafruj. Faja'a bi la Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu faqala lu Syekh kum bi idznillah ta'ala fa idza sabi ya'du wa huwa yubsiru ala bi ahadan fadjal hadirun. Kemudian dilanjutkan dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani lagi, yaitu satu ketika Abi Ghalib itu mempunyai seorang anak sing anaknya itu yo lumpuh, yo wuta, yo apa jenenge budek. Kemudian Abi Ghalib ini sowan ning Syekh Abdul Qadir, terus matur ning Syekh Abdul Qadir anake nyuwun disuwuk. Lah bareng Syekh Abdul Qadir pirsa anake ngoten, kemudian Syekh Abdul Qadir dawuh kum bi idznillah taala. Dengan kata-kata kum bi idznillah taala itu akhirnya sang anak yang tadinya lumpuh, kemudian buta dan tuli tadi seketika wahwa yubsiru wala bi ahadan fadjal hadirun.
Akhirnya seketika anak itu bisa melihat, bisa berjalan dan bisa mendengar, sehingga membuat para hadirin itu tercengang. Ada sebuah keajaiban yang luar biasa karena asale iku apa jenenge ora iso mlaku, ora iso ndelok, ujug-ujug iso ndelok dengan kata-kata kum bi idznillah taala. Hanya dengan kata-kata itu disuwuk niku wae. Lah, ini sangat mencengangkan. Dan apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Wong beliau itu Sultanul Auliya kok. Wong saiki ae idan dayak iku ndak yo posisinya di mata Allah wallahu alam, kita nggak tahu. Iku iso melakukan keajaiban seperti itu. Kemudian sing monti India ta apa itu sing iku lho uripe orang bojo iku boleh. Ora bisa untuk dawa iku. Itu kan berdua kesaktiannya luar biasa. Nah itu kan padahal posisinya di hadapan Allah itu belum tentu kekasih Gusti Allah iso. Apalagi ini Sultanul Auliya, Ratu nih para wali, yo sangat mungkin itu terjadi. Kemudian warohat imra'atun hasna ila ghuri jabatil hajatilaha fa'alima bi rawahi rajul fasiku faroha waro'aha wa arada ayyu wala wisata ila ismatihi wa lam tajid li khulasi amalja fanadat ya Syekh Abdul Qadir agisni idna nazala bi ra'si dzalika rajulil fasiki qabla al-wusul ila muradi na'lani unal husabi yadribani hatta ma. Kemudian keramatnya Syekh Abdul Qadir lagi, satu ketika ada seorang wanita, ya wanita ini sangat condong kepada Syekh Abdul Qadir, muhibbin Syekh Abdul Qadir. Kemudian wanita ini hidupnya di desa dan pekerjaannya itu cara makene ring sawah, nek Tegal, mek Rambanan. Satu ketika wanita ini ingin pergi ke ladang, ring Tegal, ring gunung. Lah, ono berandal lah, begal lah. Ono begal sing pengen ngrusoi wong wedok iku dicegat nang tengah hutan. Ketika begal iki nyegat si wanita itu, karena wanita itu adalah muhibbine Syekh Abdul Qadir, akhirnya wanita itu wasilah kepada Syekh Abdul Qadir dengan cara memanggil Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir, agisni. Hanya dengan kata-kata itu, idna salabi ra'si dzalika rajulil fasik qabla al-wusul ila muradi. Dengan seketika tiba-tiba ada sandal bagia. Katakanlah sandal bagia itu terbang dari arah yang tidak diketahui, ngomplang dase si laki-laki yang ingin mengganggu si wanita itu. Dan seketika itu laki-laki itu meninggal. Nah ini keramat Syekh Abdul Qadir. Karena awak dhewe itu harus meningkatkan keyakinan kita. Karena keramat-keramat itu tidak akan bisa kita rasakan, tidak akan muncul pada diri kita kalau kita nggak yakin. Wes pokoknya modale itu ya iman. Iman yakin kan iman. Iman karo Gusti Allah, iman karo Kanjeng Nabi, termasuk percaya karo wali-wali di Gusti Allah. Nek awak dhewe pengen wasilah pada para wali. Dan itu tidak hanya terjadi di masa itu, masa-masa modern pun sering terjadi pada orang-orang tertentu. Mereka punya pengalaman-pengalaman spiritual yang ketika diceritakan secara ilmiah dan secara akal gak bisa ditompo. Tapi ternyata itu terjadi dengan keyakinannya. Banyak sekali. Masa aku ingin berbodoh, ayah bodoh. Itu aku untuk cerita Mbah Fadli Nur yang biasa ngisi nang gone pondok. Ngisi Bulughul Maram ngaji Jumat Legi niku. Koncone Romo Yai ketika di Pondok Banyuwangi itu cerita Mbah Fadli Nur itu pernah satu ketika nggo motor pinter tau motor lanang. Motore saiki wijeh. Apa dijoli mobil gak oleh. Karena antik tenan motore ora ana tunggale nang Jepara. Pada waktu itu beliau nom-noman. Kemudian itu lentok ya pada nom-noman. Jenengan kok kudus arah Jepara, wong Jepara. Arah Jepara diiku ape nyalip trailer. Apa kok trailer apa? Sing nggon kontainer. Ape nyalip kontainer. Konggone arah kudus nyalip kontainer. Kok kono iku ana mobil.
truk buanter padha bantere. Jadi posisi ape nyalip kan buanter ngono iku. Pokoke padha buantere, ape nyalip kontainer. Wis hati-hati lah pokoknya kepiye kabeh dibuak ngiri iku posisi kalen apa dibuak nganan ban kontainer iku apa dibresno nengah ya mati apa mandek ya wis pokoknya gak mungkin secara akal. Mbah Fadlinur itu dengan serta merta kemudian beliau itu wasilah Syekh Abdul Qadir panggil Syekh Abdul Qadir. Wah akhirnya mbah piye ceritane kaya iku ujug-ujug ada cahaya dari depan kaya ana cahaya langsung biar kaya keneng sorot lampu biar bareng biar niku mripate pet bareng pet terus piyambake melek iku posisi motor iku wis ana nang nggone gurine truk e mau dadi truk e wis maju madhep rono wong iki wis nang nggone mburi mbok kepiye mau jeneng gak ngerti piye apakah kok terus diangkat malaikat anu yo gak ngerti. Beliau itu cerita sendiri sampai setelah itu akhirnya beliau ikrar motor kowe iki lho ora bakal tak dol sampai aku mati kan. Makanya sampai sekarang itu masih itu cerita beliau nek beliau double berarti aku ya double tapi aku yakin aku percaya. Jadi keramat-keramat seperti itu banyaklah cerita-cerita tentang karomah Syekh Abdul Qadir. Mungkin jenengan sendiri nek dirasakno betul mungkin ya mempunyai pengalaman seperti itu ning ya ono sing dramatis, ono sing odak, ono sing ndak itu ya beda-beda. Tapi yang jelas harapannya dengan ngamal manakib dengan maca manakib ini tidak hanya sudah dibaca tapi menumbuhkan keyakinan kita bahwa Syekh Abdul Qadir itu adalah seorang wali dan wali itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan salah satu keutamaan itu adalah karomah dan karomah itu juga bisa kita sogek sebagai para muhibbin dan muridnya. Itu yang terpenting. Walaqad ra'aitu Syekh Abdul Qadir radhiyallahu an yatasarrafu fi qabrihi katasarrufihi fi hayatihi radhiyallahu an wa anna bi radaihi rafi wa amidana bi madadihi wasi. Kemudian di akhir bagian ini disampaikan bahwa Syekh Ahmad Jauhari dalam hal ini itu atau pengarang kitab ini kalau dinisbatkan ke Syekh Ahmad Jauhari ya Mbah Jauhari, kalau dinisbatkan ke Syekh Syarifuddin karena yang ngarang ini sebenarnya adalah Syekh Syarifuddin, yang bagi ijazah Syekh Syarifuddin, Mbah Yai kan hanya nulis. Itu beliau itu melihat Syekh Abdul Qadir di dalam kuburnya itu ya seperti orang hidup. Jadi beliau itu yang masih menerima tamu. Artinya ketika ada orang ziarah, orang wasilah itu tetap welcome. Dan ini di banyak riwayat di kitab-kitab tertentu itu juga banyak dijelaskan bahwa la walatasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan menyangka bahwa orang-orang yang meninggal karena fisabilillah karena perjuangan itu mati, tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang masih hidup dan mereka diberi rezeki. Kita guna kitab tafsir Yasin itu enggak salah, itu adalah ulama-ulama pejuang-pejuang Islam itu ketika di alam kubur itu ternyata dia kan untuk nikmat kubur, akhirnya dia itu dikasih fasilitas burung nggak gune tele manuk itu ana panggonan. Nah ulama-ulama iki biasanya ketika mau pergi kemana-mana itu didelok nggak gune anu koyok apa sih kanguru itu kan ana anu ana kantongnya, tapi itu burung. Kemudian iso jalan-jalan, iso terbang ke sana kemari delok perjuangannya ketika anak dunia. Nah, beliau itu masih mencari wong-wong sing iso melanjutkan perjuangannya. Tidak harus anak turunnya, tapi golek wadah sing kapasitasnya itu iso diboni karo
apa jenenge visi perjuangannya ketika di dunia untuk meneruskan perjuangan. Makanya cara keramat itu ya jelas. Cara ono seseorang yang berjuang terus karena meneruskan perjuangan wali-wali itu ya ijeh di kancani karo wali-wali karena mereka pada dasarnya masih hidup. Beda ketika orang yang ketika di alam kubur itu de akeh dosane daripada keapiane. Mereka itu di penjara. Di penjara orang iso metu-metu, diweki dispensasi oleh metu tilik. Apa sine keluargane iku nek malam Jumat. Tilik keluargane terus iku akhirnya ana lagu saben malam Jumat itu memang betul itu. Setiap malam Jumat, setiap ape poso, ape bodo itu memang para ahli kubur yang di penjara ini itu pulang dan berharap sekali agar dikirimi kirimi donga lah. Ya supaya wong penjara ngene kula. Wong penjara itu kan banget pol karep ketika keluarganya itu datang kemudian menggawakno sego, menggawakno jajan. Karena di situ nggak ada apa-apa. Cara dibagi jatah itu ya jatah ya wis ora enak dipangan manusa. Wis sangat dibutuhkan sekali. Aku nggih nane pas jago ngono dia. Ono ini Arwani ku cerita ono kancane sing tahu di penjara. Ketika sebelum di penjara pejabat itu karena kasus korupsi dia di penjara selama setahun gitu nih, tapi akhirnya untuk kemurahan jadi 6 sasi. Ketika sebelum di penjara dia juga percaya nek wong ndongakno wong mati ku tutup. Wong mati untuk manfaat donga enggak percaya. Bareng dia di penjara 6 sasi, kena penjara dia itu kebuka hati nih. Oh ternyata wong nek apa jenis di penjara itu sangat menyedihkan dan dia itu sangat membutuhkan kiriman dari orang-orang yang keluarganya. Begitu berartinya kiriman itu. Akhirnya terus dia dipikir-pikir, ya menawa wong nak kuburan itu ya ngono. Akhirnya terus dia percaya. Nah ini mumpung kita belum ada di sana ya spekulasi karena jenengan percaya apa ndak. Nek percaya wis diabaikan saja. Ora usah invest. Iya, ora usah invest. Ora usah apa jenenge ora usah merencanakan ben sampean niku untuk kiriman. Tapi nek percaya ya monggo invest sing akeh. Nek pengen baca ya monggo. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwa wali-wali di Gusti Allah itu tidak meninggal, mereka hanya berpindah alam dan perjuangan mereka tetap dijaga dan beliau-beliau itu mencari penerus untuk melanjutkan perjuangannya di dunia. Maka dari itu kita sangat berharap berguru kepada para kekasih Allah dengan harapan kita menjadi salah satu orang yang dipilih untuk menjadi penerus beliau-beliau itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita yakin betul, percaya betul bahwa kita yang kita lakukan ini adalah meneruskan perjuangan para guru, para aulia, insya Allah kita akan tetap diberi rahmat oleh Allah. Di samping kita akan selalu dipantau oleh beliau yang kita teruskan perjuangan ini. Ya semoga saja apa yang kita lakukan ini karena dari awal sudah kita tahqiq bahwa kita berbaiat meskipun secara tidak langsung ingin menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ingin menjadi santri Mbah Jauhari dengan bukti kita selalu melanggengkan dan melestarikan pembacaan manaqib Jauhar Ma'ani. Semoga apa yang menjadi niatan kita untuk menjadi santri dan muhibin beliau benar-benar diakui oleh beliau dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.